Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen Universitas Veteran Bank Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas tutorial SEM-PLS menggunakan variabel mediasi. Yuk simak penjelasannya baik-baik. Dilihat dari kerangka berpikir berikut, kelompok kami menggunakan dua variabel independen, yaitu nilai pelanggan dan experience marketing sebagai variabel independen, lalu variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, dan variabel loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen. Untuk hipotesis dugaan sementaranya, H1 sampai dengan H5 disebut dengan hipotesis secara langsung. Kemudian untuk H6 dan H7 hipotesis mediasi atau hipotesis secara tidak langsung. Lalu buka Excel. Ini data Excel yang akan digunakan untuk menghitung dengan Smart PLS. Untuk variabel nilai pelanggan ada 5 indikator, dan variabel experience marketing ada 4 indikator, dan untuk variabel kepuasan pelanggan ada 6 indikator. Yang terakhir, loyalitas pelanggan ada 4 indikator. Di dalam Smart PLS, data Excel-nya diubah ke data CSV terlebih dahulu. Sebelum ke Smart PLS, buka File Explorer dan membuat folder kosong. Folder kosong dinamai Project Analysis Data. Lalu masuk ke Smart PLS. Klik New Workspace. Pilih data Excel yang sudah diubah ke data CSV. Pilih folder kosong, lalu select folder, terus New Project, beri nama UAS analisis data, lalu import data file, masukkan data Excel yang sudah diubah ke CSV. Lihat apakah data ada yang kosong atau sudah lengkap matriks semua. Kalau sudah, import. Lalu back. Klik create model. Pilih model tipe PLSM. Model nama saya beri nama mediasi. Save. Selanjutnya akan muncul indikator data di sebelah kiri layar dan di tengah layar putih untuk menggambar diagram jalur.
Klik laten variabel untuk membuat variabel laten dan drop atau klik di layar putih dan akan muncul kotak di tengah tertulis. Selanjutnya, rapikan setiap variabel sesuai dengan model yang diinginkan. Setelah itu, sambungkan garis antara variabel laten sesuai hipotesis dengan cara klik button connect. Klik PLSM, lalu Start Calculation. Lihat di Auto Loading. Smart PLS akan memberi highlight warna merah untuk loading faktor atau auto loading kurang dari 0,7. Variabel kepuasan pelanggan 1 menunjukkan 0,6910, kepuasan pelanggan 2 0,658, kepuasan pelanggan 6 0,699, loyalitas pelanggan 2 0,429, nilai pelanggan 2 0,693. Variabel tersebut tidak valid karena nilainya kurang dari 0,7. Klik edit. Data yang belum valid sebaiknya disimpan terlebih dahulu, lalu data diduplikat. Beri nama dengan mediasi valid, lalu klik mediasi valid, run model ulang, calculate PLSM, lalu klik start calculation. Lihat di outer loading, lihat data yang belum valid yaitu KP1, KP2, KP6, LP2 dan NP2. Edit, klik delete, hilangkan KP1, KP2, KP6, NP2 dan LP2. Lalu run model ulang, calculate, klik PLSM, start calculate, dan lihat di outer loading. Auto loading sudah menunjukkan datanya valid semua karena nilainya di atas 0,7. Secara keseluruhan, setiap item yang mengukur variabel mempunyai LV lebih dari 0,7, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya ke tabel composite reliability dan average variance. Di sini menunjukkan variabel experiential marketing mempunyai nilai Cronbach alpha reliability lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas variabel diterima. Ukuran lainnya yaitu Cronbach alpha dan RHO menghasilkan nilai di atas 0,7, maka dikatakan reliable. Hasil ini menunjukkan tingkat reliabilitas atau konsistensi internal variabel kepuasan dapat diterima. Demikian dengan variabel lainnya yaitu kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan nilai pelanggan mempunyai composite reliability, Cronbach alpha dan RHO di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Secara keseluruhan, nilai AV seluruh variabel lebih dari 0,5. Converge validity variabel diterima. Nah, karena masih ada data yang nilainya di atas 0,9 atau masih berwarna merah, maka kita harus mencari tahu sebabnya.
Salah satu caranya dengan membuang item atau indikator yang rata korelasinya yang paling tinggi. Klik edit, buka data yang sudah terlampirkan, klik di bagian korelasi, copy data, lalu salin di Excel. Lalu selanjutnya kita copy data pada variabel yang belum valid tadi, cari ratanya. Nah, ini sudah ada data rata-ratanya. Rata-rata paling tinggi ada di indikator NP4. Balik lagi ke PLS-nya. Kita edit, buang pada indikator NP4, lalu kita cek lagi apakah sudah valid semua atau belum. Ternyata di sini masih belum valid, ada variabel yang nilainya masih di atas 0,9. Ulangi lagi langkah sebelumnya sampai data sudah valid semua. Jika sudah valid semua, kita bisa lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel Fornal. Akar AV untuk experiential marketing lebih besar dari korelasinya dengan variabel experiential marketing. Nilai AV untuk experiential marketing lebih besar dari korelasinya dengan variabel kepuasan pelanggan, lebih besar korelasinya dengan loyalitas pelanggan, dan lebih besar dari korelasinya dengan nilai pelanggan. Maka diskriminan validity untuk variabel kepuasan terpenuhi. Demikian dengan variabel kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan nilai pelanggan lainnya, di mana akar AV masing-masing variabel lebih dari korelasi antar variabel. Secara keseluruhan, evaluasi diskriminan validity terpenuhi. Lalu ke tabel collinearity statistic 5, ke inner model metric. Sebelum dilakukan pengujian model struktural, maka perlu pemeriksaan multi-colliner antara variabel dengan inner fifth. Hasil estimasi menunjukkan nilai inner fifth kurang dari 5, maka tidak ada multi-colliner antara variabel yang mempengaruhi experience marketing atau kepuasan pelanggan.
edit. Selanjutnya klik calculate, klik bootstrapping, klik start calculate, tunggu sampai selesai. Untuk melihat hipotesis secara langsungnya, kita klik pada bagian path coefficient. Yang pertama, hipotesis 1, nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini p-value-nya 0,000, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti hipotesis 1 didukung. Selanjutnya, hipotesis 2, experiential marketing berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini p-value-nya 0,015, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti hipotesis 2 didukung. H3, nilai pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Di sini p-value-nya 0,154, yang berarti di atas 0,05, yang berarti hipotesis 3 tidak didukung. Selanjutnya, hipotesis 4, experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Di sini p-value-nya 0,062, yang berarti di atas 0,05, yang berarti hipotesis 4 tidak didukung. Selanjutnya, hipotesis 5, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Di sini p-value-nya 0,000, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti hipotesis 5 didukung. Selanjutnya, hipotesis 6, untuk melihat hipotesis secara tidak langsung atau hipotesis melalui mediasi dengan cara mengklik specific indirect effect. Hipotesis 6, nilai pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Di sini p-value-nya 0,000, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti hipotesis 6 didukung. Selanjutnya, hipotesis 7, experiential marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Di sini p-value-nya 0,018, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti hipotesis 7 didukung. Untuk menyimpan outputnya, klik Excel, lalu klik Export, dan selanjutnya klik Save. Data sudah langsung muncul di Excel.